Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan judul Menentukan Jurusan di FMIPA UNESA berdasarkan minat. Dengan saya, Tara Tabriza Rahman, dan teman saya. Dan saya Bilkis Wadiani Srina dengan 3 digit NIM terakhir 216. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang judul proyek kami, algoritma yang kami pakai, kode proyek yang kami buat, serta tampilan UI-nya. Nah, di sini kenapa kita memilih judul menentukan jurusan di FMIPA UNESA berdasarkan minat? Karena proyek ini bertujuan membangun sistem berbasis decision tree yang dapat membantu calon mahasiswa dalam menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan data minat dan akademik. Judul ini juga mencerminkan metode yang digunakan sekaligus konteks penerapannya secara spesifik di lingkungan FMIPA UNESA, sehingga lebih relevan, aplikatif, dan mudah dipahami. Lalu di sini kita menggunakan algoritma decision tree, di mana decision tree sendiri yaitu metode pengambilan keputusan yang berbentuk seperti pohon bercabang. Dalam konteks proyek ini, setiap node pada pohon mempresentasikan pertanyaan terkait minat siswa terhadap bidang-bidang yang ada di FMIPA, seperti matematika, biologi, fisika, kimia, sains data, sains aktuaria, maupun kecerdasan artifisial. Nah, dari jawaban setiap pertanyaan tersebut akan menentukan cabang yang diikuti hingga akhirnya mencapai not akhir yang berisi rekomendasi jurusan di lingkungan FMIPA. Metode ini dipilih karena mampu menyusun alur pengambilan keputusan secara sistematis dan mudah dipahami, terutama ketika hanya menggunakan satu jenis data yaitu minat siswa. Nah, dalam program kami, algoritma decision tree digunakan saat model proses training. Tepatnya di bagian kode, model sama dengan decision tree classifier, dan kemudian dilatih dengan model fit x, y, di mana x adalah input atau minat dan minat spesifiknya, dan y adalah target jurusannya. Jadi, nanti setelah user mengisi minat mereka, model ini akan memproses data tersebut dan memprediksi jurusan yang sesuai berdasarkan hasil trainingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pertama dari kode program kami, yaitu proses pembacaan data encoding teks ke angka dan pembuatan model decision tree-nya. Baik, pada bagian kode ini kita mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Ada tkinter untuk antarmuka, ada pil untuk gambar, pandas untuk mengelola data Excel, dan sklearn untuk algoritma machine learning, khususnya decision tree. Selanjutnya, kita membaca dari file Excel bernama jurusan LSX menggunakan pandas.readExcel, karena pada kolom seperti minat spesifik, dan jurusan masih dalam bentuk teks. Jadi kita perlu mengubahnya ke bentuk angka agar bisa diproses oleh model machine learning-nya. Nah, untuk itu kita pakai label encode, di mana kita buat 3 encode di sini, yaitu satu untuk minat spesifik, dan satu lagi untuk jurusan, yang kemudian kita ubah nilai teksnya ke angka menggunakan fit transform. Lalu setelah semua data dikonversi, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu model training. Kita buat data frame X yang berisi fitur input atau minat age, dan minat spesifik age, dan Y sebagai target output yaitu jurusan age. Lalu kita buat model dengan decision tree classifier dan melatihnya dengan model fit X, Y. Terakhir, kita juga mengelompokkan informasi jurusan seperti deskripsi, prospek kerja, dan akreditasi menggunakan group by agar nanti bisa ditampilkan saat hasil jurusan muncul. Lalu pada slide selanjutnya, setelah model decision tree selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah membangun antarmuka pengguna atau GUI-nya menggunakan library tkinter. Nah, pada bagian ini dibuat sebuah kelas utama bernama jurusan decision tree app yang bertugas mengatur keseluruhan tampilan aplikasi, yang dimana saat kelas ini pertama kali dijalankan, beberapa informasi penting disimpan seperti ukuran layar atau self-screen width, dan self-screen height, serta variabel-variabel yang akan digunakan untuk menyimpan minat pengguna yaitu self-minat spesifik, dan hasil prediksi jurusan yaitu self-prediksi jurusan. Nah, pada tampilan awal aplikasi ini ditampilkan melalui frame bernama self-frame awal yang ukurannya disesuaikan dengan layar penuh. Nah, di dalamnya terdapat gambar latar belakang yang secara otomatis diubah ukurannya agar sesuai dengan resolusi layar. Kemudian ditampilkan menggunakan label yang pada tampilan awal ini juga disediakan tombol mencari jurusan atau self-start button dengan desain yang cukup menarik agar nyaman dilihat dan digunakan. Lalu pada saat tombol tersebut ditekan, fungsi start question akan dijalankan, yang dimana fungsi ini akan menyembunyikan tampilan awal menggunakan pack forget agar tidak tumpang tindih dengan tampilan pertanyaan. Setelah itu, aplikasi ini akan menampilkan halaman pertanyaan mengenai minat pengguna. Latar belakang tampilan juga akan diperbarui agar lebih relevan dengan tahap pertanyaan.
yang dimana akhirnya seluruh elemen antarmuka ini ditata menggunakan metode pack dan place agar tampilannya tetap proporsional dan responsif mengikuti ukuran layar perangkat pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada kode self frame pertanyaan Pak, yang dimana ini untuk memunculkan halaman dari frame pertanyaan dengan pengaturan background sebagai berikut. Lalu di halaman ini akan ditampilkan data dari show minat option. Nah, di bawah dev ini ada dev clear option, yang dimana ini untuk menghapus seluruh tombol yang ada di dalam option frame atau halaman sebelumnya. Nah, lalu di bawah clear option ada dev show minat option, yang dimana ini akan menampilkan semua minat yang ada di dalam data Excel. Di dalam halaman ini, data tersebut akan ditampilkan sebagai tombol atau button, dan di select minat ini, ketika minat tersebut diklik, maka akan menyimpan minat yang dipilih pengguna dan menampilkan halaman selanjutnya, yaitu show minat specific option. Di halaman dev show minat specific option ini ada kode self frame pertanyaan pack forget, yang dimana ini untuk menghapus halaman sebelumnya. Lalu ada pack propagate, yang dimana ini untuk mencegah ukuran frame menyesuaikan otomatis dengan isi yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya ada pengaturan untuk background pada halaman ini. Lalu ada sublist juga, sublist sorted, yang dimana ini untuk mengambil daftar minat ataupun minat spesifik yang sesuai dengan pilihan sebelumnya, lalu diurutkan sesuai dengan daftarnya. Lalu ini ada select minat spesifik, yang dimana ketika subminat atau minat spesifik tersebut dipilih, maka akan otomatis diolah di predik jurusan. Di predik jurusan ini ada kode minat ENC dan subminat ENC, yang dimana fungsi ini untuk mengubah teks minat ataupun minat spesifik yang telah dipilih pengguna sebelumnya untuk dijadikan sebagai angka, yang dimana mengubahnya ini menggunakan label encoder yang telah dilatih sebelumnya. Lalu di sini ada X input PD data frame, yang dimana ini untuk membuat data input dalam bentuk data frame. Nah, isi data frame-nya ini berisi dua kolom, yaitu berisi minat dan minat spesifik yang telah di-encode sebelumnya. Lalu di sini ada kode pre-encoded, yang dimana pada model decision tree classifier ini akan melakukan prediksi jurusan berdasarkan input minat spesifik dan minat yang telah dipilih pengguna sebelumnya dan memprediksi jurusan yang paling cocok. Nah, hasilnya ini berupa angka. Lalu ini ada inverse transform, yang dimana hasil prediksi jurusan yang berupa angka tersebut akan dikonversi kembali ke dalam bentuk teks asli jurusan yang ada di data. Lalu hasilnya akan disimpan di self-pred jurusan, yang dimana ini akan ditampilkan ke pengguna. Di show result ini, tampilan jurusannya itu ditampilkan sebagai sebuah tombol atau button, dan ketika jurusan tersebut diklik, maka akan menampilkan detail dari jurusan tersebut. Nah, sebelumnya di show result ini ada pengaturan untuk background-nya, lalu ada show detail juga untuk ketika jurusan tersebut diklik, maka akan menampilkan detail dari jurusannya, yaitu berisi jurusan, deskripsi jurusan, prospek kerja, dan akreditasi dari jurusan tersebut. Lalu di bawah kode dev show detail ada dev print tree structure, yang dimana ini untuk mencetak struktur data decision tree sesuai dengan data yang ada di Excel. Nah, ini dicetaknya di terminal yang ada di VS Code. Lalu ada if name untuk membuat GUI dan menjalankan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ini ada tampilan Excel, data dari Excel yang kita gunakan. Ini ada pembagian minat, lalu ada minat spesifik, jurusan, deskripsi, prospek kerja, dan akreditasi dari jurusan tersebut. Dan ini ketika minat diklik, maka akan diarahkan ke minat spesifik selanjutnya. Begitu pula yang selanjutnya. Lalu ini ada tampilan UI-nya. Ini yang pertama ada selamat datang untuk menemukan jurusan kuliah yang tepat berdasarkan minat. Ini ada tombol atau button mencari jurusan untuk memulai mencari jurusan sesuai dengan minatnya. Lalu diarahkan ke UI selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang apa minat utama kamu. Lalu ketika ini diklik, di sini saya mencontohkan klik tentang komputer. Nah, di sini ada minat spesifiknya, pilihan logika dan data, atau suka mempelajari AI. Lalu ketika salah satunya dipencet, maka akan memunculkan jurusan yang paling direkomendasikan berdasarkan minat dan minat spesifik yang sebelumnya dipilih. Lalu di sini akan ditampilkan detail dari jurusan yang dipilih. Di sini ada deskripsi, prospek kerja, dan akreditasinya.
Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.